Baik, sekarang kita mulai di materi yang baru tentang teori kongruensi atau kekongruenan. Nah, yang pertama yang mau kita bahas di teori kongruensi ini mengenai sifat dasar kekongruenan. Sifat dasar kekongruenan ini kaitannya nantinya erat sama bukunya Gauss yang fenomenal pada waktu itu, judulnya Disquisitiones Arithmeticae. Jadi kalau dilihat di bukunya Burton dikatakan bahwa bukunya Gauss ini yang Disquisitiones ini merupakan magna cartanya teori bilangan gitu. Jadi magna carta tuh kesepakatannya teori bilangan tuh ada di buku ini semua gitu. Jadi orang kalau misalkan mau merujuk, rujukan pertamanya itu ya bukunya Gauss ini. Gauss juga kan yang mengatakan bahwa kalau matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan, berarti teori bilangan ini merupakan ratunya dari matematika. Makanya ini dibilang bahwa bukunya si Gauss ini yang Disquisitiones ini merupakan rujukan atau magna cartanya, piagam kesepakatannya dari teori bilangan itu ada di buku ini. Gitu. Kita mengenal mengenai kekongruenan tuh awalnya ya dari buku ini. Gitu. Nah, kemudian yang pertama terkait dengan kekongruenan. Misal kita punya N bilangan bulat, ini kurang spasi, N bilangan bulat positif, N-nya bilangan bulat positif tertentu. Kemudian kita punya dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N. Jadi simbolnya seperti ini. A kongruen B modulo N gitu ya dibacanya. Ini jika N membagi habis A kurangi B. Atau dengan kata lain A dikurangi B ini merupakan kelipatan dari N gitu. KN. K-nya bilangan bulat. Contoh, jika N-nya sama dengan 7, berarti 3 ini kongruen dengan 24 modulo 7. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat 3 dikurangi 24 itu kan negatif 21 ya. Negatif 21 itu kan sama saja dengan kelipatan 7. Berapa? 7 dikali dengan negatif 3. Kelipatannya negatif 3. Kelipatan 7 dengan pengalinya negatif 3. Jadi kita punya di sini 3 itu kongruen dengan 24 modulo 7. Nah, kita juga bisa bilang di sini negatif 31 itu kongruen dengan 11 modulo 7. Gitu. Kenapa negatif 31? Kalau kita kurangi dengan 11, ini kan negatif 42. Negatif 42 itu kan kelipatannya 7. 7 dikali negatif 6 sama dengan negatif 42. Demikian pula dengan yang ini, negatif 15 sama dengan negatif 6 modulo 7. Negatif 15 kalau kita kurangi dengan negatif 64, ini kan sama saja dengan 49. 49 itu kan 7 kali 7. Nah, jika si N-nya itu tidak membagi habis selisih A dan B, jadi A kurangi B nanti ketika dia bagi oleh N tidak habis, masih ada sisa, artinya si A dan B ini tidak kongruen dengan modulo, A itu tidak kongruen dengan B modulo N, gitu. Contoh, 25 itu tidak kongruen dengan 12 modulo 7. Kenapa? Karena kalau 25 kita kurangi 12 hasilnya kan 13. 13 bilangan prima, 7 juga bilangan prima. Nggak ada kelipatannya, nggak bisa karena dia GCD-nya sama dengan 1, saling prima keduanya. Nah, kita lihat nih sekarang mengingat kembali algoritma pembagian ya. Di algoritma pembagian itu kita punya remainder atau sisa.
kita punya quotient atau hasil bagi. Kalau kita punya bilangan bulat A, kemudian bilangan bulat A ini dibagi oleh N, maka nanti hasil baginya adalah Q dan sisanya adalah R. Sisa ini pasti ada di antara 0 dan N. Kalau sisanya 0, berarti A itu habis dibagi oleh N. Gitu. Atau A itu adalah kelipatannya dari N. Nah, sekarang kita perhatikan. A sama dengan Qn ditambah R. Kalau begitu, kita bisa saja tulis jadi A dikurangi R, si R-nya pindah ke sebelah kiri ya, akan sama dengan Qn. Nih, ini dilihatin panahnya ya. Berarti kita bisa katakan, oh iya A min R ini sebetulnya kelipatan N. Artinya apa? N itu dapat membagi habis A dikurangi R. Oleh karena itu, sesuai dengan definisinya modulo tadi, kita bisa katakan bahwa bilangan bulat A itu, bilangan bulat berapapun itu, kongruen dengan sisa dengan R modulo pembaginya, N-nya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Si R ini kan nilainya bisa 0, 1, 2, sampai dengan N-1 ya. Nggak bisa sampai dengan N. Kalau sampai dengan N, ya dibalik lagi ke 0. Kalau R-nya sama dengan 0, artinya N itu membagi A. Gitu. N itu membagi A. Atau dengan kata lain, si A ini ya kelipatan bilangan N itu sendiri. Nah, himpunan ini nantinya jadi kelas-kelas ekivalensi nanti ke depannya. Himpunan-himpunan bilangan bulat sisa ini, gitu. Ini disebut sebagai himpunan sisa terkecil non-negatif dari modulo N. Gitu. Nanti himpunan ini membentuk kelas-kelas ekivalensi ke depannya. Gitu. Tapi dasarnya kita sampai sini dulu, himpunan sisa. Nah, sekarang kita ke teorema 4.1. Di teorema 4.1, untuk sebarang bilangan bulat A dan B, katanya, A itu kongruen dengan B modulo N, jika dan hanya jika A dan B menghasilkan sisa pembagi non-negatif yang sama jika dibagi oleh N. Jadi si A dan B-nya itu kalau dibagi N, dia memiliki sisa yang sama. Gitu. Kita kalau jika dan hanya jika pembuktiannya dua arah ya. Sekarang kita ke arah kanan dulu. Berarti yang diketahui yang sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu adalah A kongruen B modulo N. Diketahuinya ini berarti. Nah, kita mau tunjukkan kalau A kongruen B modulo N, maka nanti A-nya itu ketika dibagi oleh N bersisa R. Dan B juga ketika dibagi oleh N juga sama, bersisa R. Betul tidak ini? Makanya kita mau tunjukkan. Yang diketahui ini. A kongruen B modulo N. Berarti dari definisi A dikurangi B itu merupakan kelipatan dari N. Berarti kita bisa tulis A itu akan sama dengan KN ditambah B. Gitu. Jika B dibagi oleh N, artinya nanti si B itu, gitu kan ya, akan menghasilkan sebuah hasil bagi, katakanlah di sini QB dengan sebuah sisa R. Nah, sekarang kita punya tadi dari sini, padahal A sendiri adalah KN ditambah B. Berarti kalau B-nya kita substitusi dengan B yang sudah dibagi oleh N ini, dia akan sama dengan KN ditambah QB kali N ditambah R. Gitu. B-nya kita substitusi dengan B yang sudah dibagi oleh N. Gitu. Bentukan B yang sudah dibagi oleh N.
Jadi dia dalam bentuk perkalian dengan hasil baginya ditambah dengan sisanya. Nah, dari sini K ditambah Qn kita distribusikan N dikali poin N di sini QB ya. Saya salah lagi. Ini harusnya apa tadi? QB bukan Qn. Yang ini QB. Nah, si A dikali K ditambah QB kali N ditambah dengan R ini akan sama dengan QB ini. Oh ya, si K ditambah QB-nya itu akan menjadi Q atau hasil bagi dari A. Ini kan bilangan bulat. Ini kita simbolkan sebagai hasil bagi aja. N terhadap A gitu. Yang hasil baginya ini nanti bisa saja bisa sama dengan K ditambah QB. Dan ternyata sisanya bisa sama, R juga. Bukan bisa sama, sisanya adalah sama. Yang pembagian B oleh N bersisa R, pembagian A oleh N juga bersisa R gitu. Jadi yang sebelah kanan, arah kanan sudah terbukti. Sekarang arah kiri. Yang arah ke kiri berarti yang diketahui adalah dua bilangan bulat yang ketika dibagi oleh N sisanya adalah sama. Ini A dibagi N sisanya R, B dibagi N sisanya juga R. Kita mau tunjukkan bahwa A itu kongruen dengan B modulo N. Di sini kita perhatikan bahwa A dikurangi B itu akan sama saja dengan ini kan A-nya ya, ini B-nya. Substitusikan ke sini, kurangi ini. Jadi kita dapat nanti QA dikurangi QB kali N. Ini kan bilangan bulat dua-duanya. Ini kelipatan. R-nya kan di sini positif dikurangi lagi dengan R yang positif. Berarti R-nya R-nya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi akhirnya kita dapat kelipatan N. Karena selisih AB tadi ya, A dikurangi B itu sama dengan KN, ini kata definisinya modulo berarti sama saja dengan A itu kongruen dengan B modulo N. Kita lihat contoh 4.1. Di contoh 4.1 kita punya dua bilangan bulat. Di sini ada negatif 56 dengan negatif 11. Negatif 56 itu kita bisa tulis dia sebagai negatif 7 kali 9 ditambah 7. Sisanya sama ini dengan ini. Negatif 11 juga sama. Negatif 2 kali 9. Jadi kalau dia dibagi oleh 9, sisanya sama 7. Nah, karena dia memiliki sisa yang sama oleh pembagian yang sama, berarti kita bisa bentuk, kita bisa ekspresikan negatif 56 dengan negatif 11 itu sebagai kekongruenan. Jadi negatif 56 itu kongruen dengan negatif 11 modulo 9. Pembagiannya sama oleh 9, sisanya juga sama, yaitu 7. Ini aplikasinya yang tadi dari teorema 4.1. Sekarang kita punya 31, negatif 31 dengan 11. Kata teorema 4.1, kalau negatif 31 ini kongruen dengan 11 modulo 7, artinya nanti di teorema 4.1, teorema 4.1, ketika si negatif 31 kita bagi 7 dan 11 kita bagi 7, maka dia akan menghasilkan sisa yang sama. Kita lihat nih. Iya, negatif 31 itu kalau kita bagi 7, ini kan dapatnya negatif 5, bersisa 4. 11 juga sama, kalau kita bagi 7, 7 kali 1, bersisa 4. Nah, gitu. Jadi aplikasinya teorema 4.1 ada di sampelnya 4.1.
Sekarang kita lanjut di teorema 4.2. 4.2 ini kalau kita punya N tertentu, N-nya itu harus lebih besar 1 dengan sembarang bilangan bulatnya boleh apa saja, maka akan memenuhi sifat-sifat berikut. A pasti kongruen dengan A modulo N. Nah, jika A kongruen B modulo N, maka B kongruen A modulo N, kebalikannya. Jika A kongruen B modulo N, B kongruen C modulo N, ini kayak silogisme lagi ya, maka A kongruen C modulo N. Gitu. Kemudian yang D, jika A kongruen B modulo N, C kongruen D modulo N, penjumlahannya pun kongruen sama. Begitupun dengan perkalian kedua kekongruenan itu. Kemudian yang E, kalau A kongruen B modulo N, maka A, ini kalau misalnya ditambah dua ruasnya dengan komponen yang sama, kekongruennya tetap. Begitupun dengan dikali. Nah, yang F, kalau kita punya A kongruen B modulo N, maka nanti perpangkatannya pun akan kongruen pada bilangan yang sama. Asal memangkatkannya dengan bilangan yang sama pula. Kita lihat buktinya di sini. Yang A dulu ya. Kongruen A modulo N. Kita punya A kongruen A modulo N, kita membuktikan ini. Perhatikan bahwa kalau A dikurangi A itu kan sama saja dengan 0. 0 itu kan sama saja dengan 0 kali N. Artinya si N ini membagi A kurangi A. Artinya bahwa kata definisi modulo kalau N membagi selisih, maka si A itu kongruen dengan A modulo N. Gitu. Definisi modulonya ini ya, si yang modulonya itu, yang N-nya itu membagi selisih yang dua bilangan yang nanti kita katakan dia kongruen atau tidak. Kita lanjut. Yang B sekarang kita mau buktikan yang B. Yang B itu diketahuinya ini, jika A kongruen B modulo N, maka B kongruen A modulo N. Betul tidak? Dibalik bisa sama saja. Kita perhatikan di sini. Kalau A kongruen B modulo N, artinya apa? Artinya si A kurangi B, selisih itu akan sama dengan kelipatan dari N, atau N itu membagi A min B. Nah, karena A kurangi B sama dengan KN, ini kan kita bisa tulis sebagai B dikurangi A kali negatif KN ya. Ini dikali negatif 1, dua-duanya, dua ruasnya. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. Seperti itu. Jadi kalau selisih B dikurangi A ini berarti sama saja dengan B kongruen A modulo N. Gitu. Ininya yang hasil baginya itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi si pembaginya yang N itu dia harus lebih besar dari 1. Artinya dia bilangan positif yang lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita lanjut. 4.2C. Misal kita punya tadi N tertentu. Kemudian sembarang bilangan bulat ABC yang diketahuinya ini, jika katanya A kongruen B modulo N, B kongruen C modulo N, maka A nanti kongruen C modulo N. Kita lihat nih. Yang pertama, kita punya A kongruen B modulo N. Yang ini nih ya. A dikurangi B akan sama dengan KN. Gitu kan definisinya. Kalau A kongruen B modulo N, A dikurangi B akan sama dengan KN atau kelipatan dari N. K-nya bilangan bulat apapun, enggak berapapun, bisa berapapun. Kemudian B kongruen C modulo N berarti ini B dikurangi C adalah kelipatan N juga. Kita tulis KN gitu karena mungkin sama, mungkin juga tidak. Makanya kita bedakan simbolnya di sini KN, ini KN. Dua-duanya kelipatan N. Tapi kita nggak tahu kelipatannya kelipatan berapa dari N-nya itu. Nah, kemudian nih, kalau kita jumlahkan A min B dengan B min C,
kita dapat ini. A min B ditambah B min C itu berarti kan sama dengan KN ditambah QN. Ini kan negatif B, di sini positif B. Berarti B-nya kan jadi 0 ya. Dijumlahkan tuh. Tinggal A dikurangi C. Ini KN dengan QN kita tuliskan K ditambah Q. Kemudian kalikan dengan N, didistribusikan. Sehingga kalau kita tulis A dikurangi C itu M kali N. Artinya apa? A dikurangi C ini kelipatan dari N juga. Berarti A kongruen C modulo N. Gitu. Kita balik lagi ke definisi. Nah, yang D sekarang kita membuktikan yang D. Yang D itu jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka kalau kita jumlahkan A ditambah C, dia kongruen dengan B ditambah D modulo N. Kalau dikali A dikali C, dia kongruen dengan B dikali D modulo N. Kita perhatikan di sini, modalnya kita adalah definisi dari kekongruenan tadi. Kalau A kongruen B modulo N, maka A dikurangi B sama dengan KN atau kelipatan dari N. Dan kalau C kongruen D modulo N, maka C dikurangi D itu juga kelipatan dari N. Kita tulis QN. Sekarang, kalau kita jumlahkan A dikurangi B ditambah C dikurangi D, ini kan sama saja dengan A kurangi B tadi KN. C kurangi D QN. Berarti A ditambah C, ini yang positif-positifnya digabung ya. A ditambah C jadi gabung. Kemudian ini kan negatif. Negatif B ditambah D. Jadi kalau dikurung kan nantinya si negatif itu jadi positif saja. Ini negatif. Kalau kita kurungnya keluarkan, dikalikan, didistribusikan negatif kali B berarti negatif B, negatif kali D, negatif D. Seperti ini lagi. Makanya kita distribusikan seperti ini. Ini KN, QN, N-nya kita distribusikan juga Kak tambah Q-nya. Jadinya dapatlah A ditambah C dikurangi B ditambah D itu adalah kelipatan dari N. Artinya apa? A ditambah C itu kongruen dengan B ditambah D. Ini selisih kan? Gitu. Nah, kita juga mau buktikan kalau perkaliannya bagaimana. Kita lihat sekarang. Tadi di sini. Ini kan kalau A kurangi B sama dengan KN, kita bisa tulis sebagai A itu bisa kita tulis sebagai apa tuh? Dari sini. A itu kita bisa tulis sebagai KN ditambah B gitu ya. Si B-nya pindah luas ke sebelah situ. Dan di sini berarti C itu kita bisa tulis sebagai QN ditambah D gitu. Sehingga A dikali C itu akan sama dengan KN ditambah B dikali dengan QN ditambah D. Kalau begitu, ini kita kalau distribusikan KN dengan QN kan kaki NN. B dengan D, BD. Terus KN dengan D berarti DKN. B dengan QN, BQN. Jadi kita dapat di sini AC itu akan sama dengan BD ditambah KQN. N-nya kita distribusikan keluarkan ya. Berarti yang tadinya ada 2 jadi KQN saja. N-nya 1, DKN tadinya sekarang jadi DK, BQ tadinya BQN sekarang jadi BQN. Jadi kita distribusikan keluar. Nah ini juga kan bilangan bulat. Terus ini kita bisa tulis sebagai AC dikurangi BD itu akan sama dengan sebuah bilangan bulat ini kalikan dengan N. Artinya si N ini membagi AC min BD. Dengan kata lain si AC itu kongruen dengan BD modulo N.
Sekarang kita lihat yang E. Yang E katanya, jika A kongruen B modulo N, kita mau tunjukkan bahwa A ditambah C kongruen dengan B ditambah C modulo N. Dan A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo N. Sekarang kita perhatikan. A kongruen B modulo N berarti A kurangi B itu adalah kelipatan dari N. Kemudian kalau A kurangi B ini sebetulnya kan kita bisa tulis sebagai A ditambah C dikurangi B ditambah C ya. C-nya kan nanti ini positif saling mengurangi jadinya 0, jadi nggak berubah. Persamaan ini ya ekivalen, makanya disebut persamaan gitu. Nah, bentukan ini si A min B ini kita kan berarti bisa tulis sebagai A ditambah C dikurangi B ditambah C ini sama dengan kelipatan dari N. Artinya kata definisi sama aja dengan kita mengatakan bahwa A ditambah C itu kongruen dengan B ditambah C modulo N. Sekarang kita mau buktikan yang perkaliannya. Kita perhatikan di sini, A dikurangi B sama dengan kelipatannya N. A dikurangi B, kalau ini kita kalikan C, terus sebelah kanan juga kita kalikan C, maka kita dapat AC dikurangi BC sama dengan CK dikali N. Ini bilangan bulat kan, masih tetap kelipatan N, gitu. Berarti artinya si AC itu kongruen juga dengan BC modulo N. Karena selisihnya masih sama saja dengan kelipatan N. Nah, sekarang kita lihat yang F. Yang F ini kita punya A kongruen B modulo N. Jika A kongruen B modulo N, maka nanti A pangkat K kongruen B pangkat K modulo N. Ini buktinya dengan induksi matematik ya. Kita buktikan pernyataan benar untuk K sama dengan 1. Masukkan saja ke sini. Kalau K-nya sama dengan 1 ya ini menjadi suatu hal yang diketahui gitu. A pangkat 1 A kongruen B modulo N ini benar karena memang ini diketahui di awal. Kemudian kita asumsikan kalau K sama dengan R itu pernyataan benar, pernyataannya jadi benar, maka kita akan membuktikan pernyataan juga harus benar untuk K sama dengan R ditambah 1. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau K sama dengan R, artinya bahwa A pangkat R kongruen dengan B pangkat R modulo N. Ini benar. Kemudian, kata teorema 4.2D, kalau kita punya A kongruen B modulo N, dan kita punya A pangkat R kongruen B pangkat R modulo N, ini kan kita bisa kalikan. Ini kali dengan ini kali dengan ini. Kita dapat A kali A pangkat R kongruen B kali B pangkat R modulo N. Ini akan sama saja dengan A pangkat R ditambah 1 kongruen dengan B pangkat R ditambah 1 modulo N. Artinya ini bentukan K untuk K-nya itu R ditambah 1. Ini bentuk A pangkat K, B pangkat K untuk K-nya sama dengan R ditambah 1. Artinya ini juga benar untuk K sama dengan R ditambah 1. Karena I1 dan I2 terbukti benar, maka ini benar untuk seluruh bilangan bulat positif K. Kita lihat contoh 4.2. Kita mau tunjukkan, jadi uniknya tuh di sini, sebetulnya apa yang tadi kita pelajari abstrak sekali, ini memudahkan kita dalam menghitung. Biasanya soal-soal olimpiade matematika tuh begini bentuknya. Tunjukkan bahwa 41 itu membagi habis 2 pangkat 20 dikurangi 1. Wah, kalau pakai cara manual kan 2 pangkat 20 tuh 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya ya. Belum errornya pas kita mengalihkan. Kalau kita nggak punya kalkulator saintifik, kalau punya kalkulator saintifik bisa aja sebetulnya. Nah, kalau di sini zaman dulu kan belum ada kalkulator saintifik, makanya digunakanlah modulo ini. Kita perhatikan bahwa
si 2 pangkat 5 itu, 2 pangkat 5 itu 32 kan ya? 32 itu kalau dengan 4 ini kan 41 pembaginya ya. Berarti kita buat juga jadi modulo 41. 32 itu kalau dibagi dengan 41 bersisa berapa gitu. Atau selisih ini 41 kali berapa sih supaya nanti dia bisa menjadi sebuah kekongruenan. Katakanlah ini 32 kalau kita kurangi dengan negatif 9, berarti kan 32 ditambah 9 ya, jadi 41 ya. Itu kelipatan dari 41 ya, 1 kali 41 gitu. Nah, karena si 2 pangkat 20 itu sama aja dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 4, berarti kata teorema 4.2 yang F tadi, kalau kita punya ini dasarnya, ini perpangkatannya pun akan kongruen. Jadi dua ruas ini, ruasnya dipangkatin, dia akan jadi tetap kekongruenannya. Jadi kalau 2 pangkat 5 pangkat 4, itu kongruen juga dengan negatif 9 pangkat 4. Modulo 41. Artinya 2 pangkat 20 itu kongruen dengan negatif 9 pangkat 4 itu kan 81 kali 81. Kemudian kita perhatikan lagi. 81 ini kongruen dengan negatif 1 modulo 41. 81 dikurangi negatif 1 kan jadi 82 ya. 82 itu kelipatan 41 kan. Nah, ini 81 kongruen dengan negatif 1, 41. Kalian bingung nggak sih? Ibu ngomong dari tadi. Maksudnya begini ya, kenapa ini dibilang kongruen? Sih belum paham. 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32 ya. Berarti 32 dikurangi negatif 9, ini kan sama aja dengan 41. 41 jelas kan kelipatan dari 41. Makanya dikatakan bahwa 2 pangkat 5 kongruen dengan negatif 9 karena selisihnya itu merupakan kelipatan 41. Nah, sekarang yang 81 nih. 81 kalau kita kurangi dengan negatif 1, ini jadinya 82. 82 kan kelipatan 41, 2 kali 41 gitu. Artinya apa? Artinya 81 itu kongruen dengan negatif 1 modulo 41. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kan 81 kali 81 ya, berarti 81 pangkat 2. Kata teoremanya 4.2F, kalau kita punya A kongruen B modulo N, berarti perpangkatannya pun, kalau A dipangkatkan K, B pangkatkan K, itu kongruen dengan modulo N juga. Berarti kalau 81, salah. Mana sih? Nah, kalau 81 ini kita pangkatkan 2, negatif 1 kita pangkatkan 2, ini tetap kongruen juga. Jadi 81 pangkat 2 kongruen dengan negatif 1 pangkat 2 modulo 41. Artinya 81 kali 81 itu kongruen. Negatif 1 pangkat 2 itu kan 1 ya, 1 modulo 41. Nah, kata teoremanya yang 4.2b, 4.2b itu kan kalau A kongruen dengan, tadi kita punya ini, 2 pangkat 5 kongruen dengan, 2 pangkat 20 kongruen dengan 81 modulo 41. Terus di sini 81 kongruen dengan 1 modulo 41. A kongruen B modulo N, B kongruen C modulo N, maka kata teorema yang 42B, si A kongruen C modulo N. Artinya 2 pangkat 20 kongruen 1 modulo 41. Berarti kalau begitu selisih ini merupakan kelipatan dari 41. Atau 41 ini membagi selisihnya. Siapa selisihnya? 2 pangkat 20 dikurangi 1.
Jadi ternyata 2 pangkat 20 dikurangi 1 itu dapat dibagi oleh 41. Tanpa kita harus hitung berapa 2 pangkat 20 kurangi 41 terus kemudian dibagi 1. Kalau sekarang zaman kalkulator saintifik sih nggak masalah ya. Zaman dulu kenapa ada beginian? Karena memang belum ada kalkulator saintifik. Oke, sekarang ke 4.3. 4.3 yang example-nya. Tunjukkan bahwa 12 itu membagi habis, ini 1 faktorial, 2 faktorial, jumlahkan ya, deret faktorial ini. Kita perhatikan dulu dari yang mulai 4. Kenapa 4? Kenapa tidak 3? Kalau 3 faktorial kan 9, nggak bisa, nggak habis dibagi 12 ya. Tapi kalau udah di 4 faktorial, dia 24, dia habis dibagi 12 gitu. Jadi makanya kita perhatikan dari mulai 4 faktorial. 5 faktorial mesti kan mengandung 4 faktorial. 6 faktorial juga sama. Jadi dari deret 4 ke atas, N yang lebih besar dari 4 ini mesti dia habis dibagi oleh 12. Gitu. Nah, makanya di sini kita lihat nih. 24 itu habis dibagi oleh 12. Jadi sisanya di sini 0. Tadi kan di awal kalau himpunan sisa itu sisa 0 bisa juga masuk di sini. Atau selisihnya kalau misal bingung tadi dengan sisa 24 dikurangi 0 itu kan kelipatan 12. Artinya 4 faktorial itu kongruen dengan 0 modulo 12. Jadi kalau ada K faktorial gitu. Dan kita lihat K faktorial yang lebih besar dari 4, berarti kan dia mengandung 4 faktorial, terus dan seterusnya perkalian sampai dengan K. Gitu. Ini artinya karena dia mengandung 4 faktorial, dia mesti ekivalen dengan 0 kali bilangan yang memang pengalian faktorial itu sampai dengan K modulo 12. Artinya K faktorial pun, ini kan perkalian dengan 0 tetap 0 ya. K faktorial untuk K-nya yang lebih dari 4 itu akan kongruen dengan 0 modulo 12. Nah, dengan demikian yang belum habis dibagi 4 siapa? Ya tinggal ini saja sebetulnya. 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Yang lain-lainnya ke sini mesti habis dibagi oleh 12 karena dia mengandung 4 faktorial itu gitu. Ini berapa? 1 faktorial 1, 2 faktorial 4, 3 faktorial berapa tuh 3 faktorial? 2 kali 3 6. 6 tambah kok 4 ini? Ini 2 ya. 6 tambah 2 tambah 1 ini 9. Jadi 9 modulo 12. Nah, kemudian ini pertanyaannya sih kayaknya bukan ini ya kayaknya. Tunjukkan bahwa 12 bagi habis. Oh, ini yang dibagi habis oleh 12 tuh hanya di 4 faktorial. Tapi kalau penjumlahan ini dia masih ketika dibagi oleh 12 dia bersisa 9 gitu. Kita lanjut, ada teorema 4.3. Di teorema 4.3 ini jika CA kongruen dengan CB modulo N, maka A kongruen dengan B modulo N per D. Di mana D-nya itu adalah GCD-nya CN. Kita perhatikan di sini, diketahuinya ini ya, CA kongruen dengan CB modulo N. Berarti CA itu kalau kita kurangi dengan CB, dia adalah kelipatan dari N. Nah, kita distribusikan di sini C kali A kurangi B itu sama dengan KN. Misal, kita punya D itu adalah GCD-nya dari CN. Maka kalau dia GCD artinya si C ini bisa ditulis sebagai kelipatan D. Kita tulis di sini DR dan N juga kita bisa tulis sebagai kelipatan D. Kita tulis di sini DS.
Untuk suatu R dan S-nya itu bilangan bulat prima yang relatif atau saling prima ya keduanya. Nah, kemudian kita tahu tadi dari sini bahwa C dikurangi C dikali A kurangi B itu sama dengan KN. Padahal C-nya sendiri kita bisa tulis tadi sebagai D kali R. A kurangi B tetap K dikali N. N tadi kita bisa tulis sebagai D kali S. Jadi kita dapat R dikali A min B itu akan sama dengan KS. D-nya udah tidak ada di dua ruas ya karena dia sama bilangannya. Artinya dari sini bahwa S itu membagi, ini kan, ini R kali A min B itu dia kelipatan dari S ya. Si S itu artinya membagi R kali A min B. Karena R dan S-nya itu prima relatif, maka GCD RS-nya sama dengan 1. Kata lemma Euclid, kalau GCD RS-nya sama dengan 1, si S ini pasti juga akan membagi A min B saja. Padahal S dari sini, tadi kan N itu sama dengan D kali S. Ini akan sama dengan N per D. N sama dengan D kali S, berarti S-nya sama dengan N per D. Dengan demikian, karena S tadi membagi AB, berarti sama aja dengan N per D itu membagi AB. Atau kalau kata definisinya modulo, A itu kongruen dengan B modulo N per D. Kita lanjut. Korolerinya 1, koroleri 1 dari teorema 4.3. Tadi C kali A kongruen dengan C kali B modulo N, dengan GCD-nya Cn itu sama dengan 1, maka nanti A kongruen B modulo N, A akan kongruen B modulo N. Karena tadi D-nya, ini kan per D ya di 4.3, karena D-nya sama dengan 1, ya ini sama dengan N saja. Jadi pembuktiannya juga sama, ikut tadi yang ke 4.3. 4.3 kan tadi kongruen A kongruen B modulo N per D, karena D-nya sama dengan 1, maka A kongruen B modulo N per 1, atau A kongruen A kongruen B modulo N. Itu yang koroleri 1. Koroleri 2. Kalau ada C kongruen CB, CA kongruen CB modulo P, P-nya ini prima, P-nya ini tidak membagi habis C. Jadi PC-nya ini GCD-nya 1, berarti kan, maka nanti A kongruen B modulo P. Jadi pembuktiannya sama kayak tadi, karena ini modulo P, kemudian PC-nya sama dengan 1, maka ya sama aja dengan A kongruen B modulo P. Kita lihat eksempelnya 4.4. Bagian pertama, 33 itu kongruen dengan 15 modulo 9 katanya. 33 kurangi 15 itu berarti kan berapa? 18 ya. 18 itu kan kelipatan 9, 2 kali 9. Nah, padahal 33 itu kita bisa tulis sebagai 3 kali 11. Sedangkan 15 itu 3 kali 5. Kata teorema yang 4.3, kalau ada CA, CB, modulo N, kita bisa tulis sebagai A, B, modulo N per D. D-nya itu adalah GCD-nya CN. C-nya 3, N-nya 9. GCD-nya 39 itu 3. Berarti 11 kongruen 5 modulo 9 per 3 gitu. Jadi ini kalau butuh catatannya, berarti yang ini adalah C, yang ininya adalah N. Nah, ini D. GCD dari CN. Selalu begitu ya. Ini teoremanya teorema yang 4.3 kan gitu bunyinya. Kemudian yang bagian keduanya nih. Bagian kedua. Negatif 35 kongruen dengan 45 modulo 8.
Padahal negatif 35 itu kita bisa tulis sebagai 5 kali negatif 7. Dan 45 itu 5 kali 9. Berarti di sini C-nya adalah 5. N-nya adalah 8. 5 dengan 8 kalau kita cari GCD-nya adalah 1. Sama kayak tadi teorema 4.9 bahwa ini kita bisa tulis sebagai negatif 7 kongruen 9 modulo N per D. Karena D-nya 1 ya udah modulo 8 saja. Berarti ini sebetulnya yang negatif 35 kongruen 45 modulo 8 kita bisa tulis dalam bentuk sederhananya negatif 7 kongruen 9 modulo 8. Kita lanjut contoh untuk di latihan, mengerjakan latihan nanti. Problem 4.2 nomor 4A. Tentukan sisa pembagian 2 pangkat 50 dan 4 pangkat 41 pangkat 65 oleh 7. 2 pangkat 50. Ini yang dekat-dekat aja ke 2 pangkat 50, 2 pangkat 5 ya, 32. 32 itu dengan 7, 32 dikurangi 4, 28 kan ya, 28 modulo 7, iya benar. 2 pangkat 5 kongruen dengan 4 modulo 7. Jadi selalu ininya kalau pembagiannya dibuat pembagiannya itu dibuat menjadi sebuah modulo, bikin kekongruenannya. Selisihnya berapa biar sama dengan kelipatan dari pembagian tersebut gitu. Nah, 2 pangkat 5 ke 2 pangkat 50 itu berarti kan dipangkatkan 10 ya. Berarti kiri kanan kita pangkatkan 10. Ini tadi pakai teorema yang 42F itu. Berarti 2 pangkat 50 ini kongruen dengan 4 pangkat 10 modulo 7. Ini sisa pembagiannya sebetulnya sudah ada 4 pangkat 10, tapi kita bisa sederhanakan lagi. Kita perhatikan di sini. 4 ini kan 4 pangkat 10, kita bisa tulis sederhananya gitu ya, 4 pangkat 2 dulu aja ya. Yang dekat-dekat ke 7. 4 pangkat 2 itu kan berapa? 16 ya. 16 biar jadi kelipatan 7 harus dikurangi 2. Berarti 4 pangkat 2 kongruen dengan 2 modulo 7. Berarti di sini kita biar jadi 4 pangkat 10 lagi, 4 pangkat 2 pangkat 5 itu kongruen dengan 2 pangkat 5 modulo 7. Gitu. Padahal 2 pangkat 5 modulo 7 itu kongruen dengan 4 modulo 7. Ini di awal ya. 2 pangkat 5 itu kongruen dengan 4 modulo 7. Berarti 4 pangkat 10 ini, 4 pangkat 2 pangkat 5 ini sebetulnya kongruen dengan 4 modulo 7. Jadi tadi 4 pangkat 10-nya kongruen dengan 4 modulo 7, 4 pangkat 10-nya kongruen dengan 2 pangkat 5 pangkat 10 atau 2 pangkat 50, berarti 2 pangkat 50 ini kongruen dengan 4 modulo 7. Artinya sisa pembagiannya paling kecil adalah 4. Gitu. Sisa pembagian 2 pangkat 50 oleh 7 adalah 4. Nah, sekarang yang 41 pangkat 65. 41 pangkat 65 yang dekat-dekat aja dulu ke 7. 41 ya. 41 kongruen dengan 6 modulo 7. Kenapa? Karena kalau 41 kurangi 6 itu kelipatan 735 kan ya. Sama prinsipnya dengan tadi, pangkatkan sesuai dengan yang diinginkan di soal. Pangkatkan kedua ruasnya tapi ya. Sorry ini saya kenapa nulis 13 di sini? Sepertinya ada salah. Nah, ini harusnya tidak ada 13 di situ. Nah, ini dipangkatkan keduanya. Ini jadi 41 pangkat 65, ini 6 pangkat 65 modulo 7. Sekarang, ini kan 6 pangkat 65 udah jadi remainder sebenarnya. Tapi kita ingin lihat yang paling sederhana. 65 itu biar lebih sederhananya 65 itu kan 5 kali 13 ya. Benar nggak? 5 kali 13 ya. Berarti ya kita cari yang 6 pangkat 5-nya aja lah. 6 pangkat 5 itu kongruen dengan 6 modulo 7. Gitu. Karena kalau 6 pangkat 5 kurangi 6,
dia masih kelipatan 7. Nah, biar jadi 6 pangkat 5 lagi, 6 pangkat 6, iya 6 pangkat 65 lagi, si 6 pangkat 5 yang ini kita pangkatkan 13. Jadi 6 pangkat 5 pangkat 13 itu kongruen dengan 6 pangkat 13 modulo 7. Padahal 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 itu 36 ya. Itu kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, 6 pangkat 12, ini 12 itu kan 6 pangkat 2 dipangkatkan 6 ya. 6 pangkat 2 dipangkatkan 6. Jadi kalau ini kita pangkatkan 6, ini kita pangkatkan 6, jadinya ini 6 pangkat 12. 1 pangkat 6 kan tetap 1. 6 pangkat 12, 1 modulo 7. Kalau 6 pangkat 12 masing-masing di kiri kanan dikalikan dengan bilangan yang sama, ini kali 6, ini juga kali 6, kita dapat bahwa 6 pangkat 13 itu kongruen dengan 6 modulo 7. Nah, di sini nih 6 pangkat 65 kongruen dengan 6 pangkat 13. Padahal 6 pangkat 13 kongruen dengan 6 modulo 7. Berarti 41 pangkat 65 itu kongruen dengan 6 modulo 7. Artinya 41 pangkat 65 kalau dibagi oleh 7 sisanya adalah 6. Gitu yang ini. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Tunjukkan bahwa penjumlahan ini dapat dibagi oleh 39. Nah, biar mudah, 39 ini kan kita bisa pecah ya, jadi perkalian dari 3 kali 13. Berarti kita lihat modulo 3 dan modulo 13. 53 tuliskan dalam modulo 3, terus 103 juga sama. 53 tuliskan dalam modulo 13, 103 juga sama. Gitu. 53 modulo 3 yang bisa dibagi 3 berarti 52 ya. Makanya di sini 53 kongruen dengan negatif 1 modulo 3. Berarti sama aja dengan 53 pangkat ini kongruen dengan negatif 1 dipangkatkan, saling memangkatkan keduanya. Ini saya salah nulis lagi. Ini kurungnya kurang 1. Nah, gitu. Jadi ini negatif pangkat ganjil, berarti negatif modulo 3. Oh, kurung yang 1 itu dia di sini pindah. Ini harusnya nggak ada kurung. Jadi dia kegeser kayak tadi. Oke, kita lanjut. Ini pangkatnya negatif, pangkatnya negatif. Negatif pangkatnya ganjil. Jadi tetap negatif 1 pangkat ganjil negatif 1. Terus yang ini 103. 103 itu dikurangi 1 jadi 102, kelipatan 3. Berarti kalau kita pangkatkan keduanya 103 pangkat 53, ini kan disesuaikan pangkatnya dengan yang di soal ya. 1 pangkat 53 modulo 3. 1 dipangkatkan bilangan berapapun tetap 1. Nah, artinya kalau kita jumlahkan ini dengan ini, 53 pangkat 103, 103 pangkat 53, itu sama saja dengan penjumlahan sisa yang tadi, negatif 1 tambah 1 modulo 3. Negatif 1 tambah 1 kan 0. Berarti si penjumlahan ini sebetulnya habis dibagi oleh 3. Karena di sini udah nggak ada sisa lagi. Gitu. Nah, kemudian kalau bagi 13 bagaimana? Kita lihat nih, 53 kurangi 1, 52, kelipatan 13. Jadi 53 itu kongruen dengan 1 modulo 3. Pangkatkanlah 103. Ini juga pangkatkan 103. Jadi 53 pangkat 103 kongruen dengan 1 modulo 13. Yang 103 juga sama. Ini jadi 104. Dia modulo 13.
Oh, maksudnya modulo kelipatan 13. Berarti 103 pangkat 53 ini negatif 1 pangkat 53 modulo 13 sama dengan negatif 1 modulo 13. Ini kalau kita lihat ini pangkatnya negatif 1, pangkatnya ganjil tetap negatif 1. Kalau dijumlahkan ini negatif 1 kan 0 lagi. Ternyata ini pun habis dibagi oleh 13. 3 membagi habis penjumlahan ini, 13 juga membagi habis penjumlahan ini. Berarti 3 kali 13 pun akan membagi habis penjumlahan tersebut. Nah, begitu menunjukkannya. Oke, latihannya ada di problem 4.2. Ini nanti tolong tunjukkan. Nanti kita lihat minggu depan pembahasannya. Sekian dulu, terima kasih, selamat belajar.